Halo semuanya, kita kembali lagi mempelajari tentang sistem pernapasan. Kali ini kita belajar tentang mekanisme pernapasan. Sudah siap? Baik, kompetensi dasar 3.9 menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. 4.9 menjanjikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Tujuan pembelajaran sama seperti yang kemarin ya, memahami saluran pernapasan manusia, menjelaskan proses pernapasan manusia, dan mengetahui kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Baik, mekanisme pernapasan. Nah, saat kita berolahraga, kita menghirup dan mengeluarkan udara dengan cepat. Benar bukan? Ya, beda saat kita misalnya lagi duduk diam, lagi santai-santai. Nah, saat kita berolahraga seperti itu dengan mengeluarkan udara yang cepat, menghirup udara yang cepat, maka perut dan dada terlihat naik turun kan? Kenapa seperti itu? Proses pernapasan merupakan suatu proses yang terjadi secara otomatis. Jadi, meskipun kita sedang tertidur, proses pernapasan tetap berlangsung. Hal ini terjadi karena sistem pernapasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Mekanisme pernapasan yang pertama kita bahas adalah inspirasi dan ekspirasi, di mana inspirasi itu adalah menarik nafas, sementara ekspirasi adalah menghembuskan nafas. Kita akan bahas berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya. Yang pertama itu pernapasan dada dan yang kedua pernapasan perut. Kita mulai dengan pernapasan dada. Inspirasi pernapasan dada yaitu musculus intercostalis kontraksi. Artinya adalah otot antara tulang rusuk itu kontraksi, berarti dia mengeras, maka tulang rusuk terangkat. Rongga dada membesar sehingga paru-paru mengembang. Nah, di sini tekanan udara rongga paru-paru menurun dan tekanan udara di luar naik sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Sementara kalau ekspirasi pernapasan dada, musculus intercostalis relaksasi, berarti otot antara tulang rusuknya relaksasi, mengendur, maka tulang rusuk turun. Rongga dada menyempit, paru-paru mengecil. Nah, di sini tekanan udara rongga paru-paru naik, tekanan udara di luar turun, sehingga udara keluar dari paru-paru. Bandingkan dengan pernapasan perut berikut ini. Inspirasi pernapasan perut yang kita bahas adalah otot diafragma yang kontraksi, maka diafragma mendatar, rongga dada dan paru-paru mengembang. Tekanan udara rongga paru-paru menurun, udara dari luar masuk ke paru-paru. Nah, kalau ekspirasi pernapasan perut, otot diafragmanya relaksasi, diafragma melengkung, rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara rongga paru-paru naik sehingga udara keluar dari paru-paru. Perhatikan gambar inspirasi pernapasan dada berikut ini. Udara masuk, nah terlihat tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Nah, di sini volume rongga dada membesar karena udara masuk, itu inspirasi ya. Perhatikan gambar ekspirasi pernapasan dada berikut. Tulang rusuk turun karena otot interkosta berelaksasi. Jadi, otot antara tulang rusuk itu berelaksasi, mengendur, sehingga volume rongga dada mengecil. Nah, udara keluar. Itu ekspirasi. Perhatikan pula gambar pernapasan perut berikut ini. Inspirasi,
di mana otot diafragma kontraksi. Nah, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar gitu. Jadi udara masuk. Nah, jadi kalau pernapasan perut, kita konsentrasinya itu di diafragmanya ya. Perhatikan gambar ekspirasi pernapasan perut berikut. Otot diafragmanya relaksasi, mengendur, otot perut kontraksi, diafragmanya melengkung ke rongga dada sehingga volume rongga dada mengecil, maka udara keluar. Itu yang disebut dengan ekspirasi pernapasan perut. Perhatikan perbedaan gambar diafragma saat ekspirasi dan inspirasi. Kalau inspirasi, diafragmanya mendatar karena udara masuk, jadi dia penuh diafragmanya, rongga perutnya penuh. Jadi kalau ekspirasi, diafragmanya itu melengkung, udaranya dikeluarkan. Bagi penyanyi biasanya dengan pernapasan perut ya, supaya dia tahan tarik nafasnya seperti itu. Begitu juga dengan yang penyelam, dia itu menghirup oksigennya itu dipenuhkan ke diafragmanya, pernapasan perut, supaya tahan menyelam lama. Perhatikan gambar pernapasan perut berikut ini. Nah, saat udara masuk, maka diafragmanya mendatar. Saat udara keluar, diafragmanya melengkung ke rongga dada. Sekarang kita akan membahas kapasitas paru-paru. Nah, kapasitas paru-paru setiap orang berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernafas, dan cara bernafas. Volume paru-paru orang dewasa itu berkisar 5-6 liter, terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Volume tidal adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernafas normal, yaitu lebih kurang 500 cc per mili pada rata-rata orang dewasa muda. Sementara kalau volume cadangan inspirasi atau volume komplementer, yaitu volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal, itu kurang lebih mencapai 1500 cc per mili. Volume cadangan ekspirasi sering juga kita kenal dengan volume suplementer, yaitu volume udara yang masih dapat diekspresi kuat pada akhir ekspirasi normal, jadi sekitar mencapai 1500 cc per mili. Nah, kalau volume residu, yaitu volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat, kurang lebih sebanyak 1000 sampai 1500 cc per mili. Kalau kapasitas inspirasi yaitu volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Kalau kapasitas residu fungsional yaitu volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Kalau kapasitas vital, volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi. Kapasitas total paru-paru adalah kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Nah, kalau spirometri yaitu metode yang digunakan untuk mencatat volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Ini adalah grafik kapasitas paru-paru ya. Kamu bisa perhatikan volume tidalnya, yaitu volume pernapasan biasa. Misalnya saat kita berbicara atau saat kita tidur, itu kan dia
biasa ya, berarti sekitar 500 cc. Dari grafik ini boleh kamu lihat juga bagaimana volume cadangan inspirasinya, volume cadangan ekspirasi, volume residu, kemudian kapasitas vital seperti itu. Nah, ini adalah alat spirometer. Jadi ini untuk mengukur kemampuan kita menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Biasanya kalau terapi berhenti merokok, dia menggunakan ini, jadi mengukur kemampuan dia untuk menghembuskan napas sekencang-kencangnya dan menghirup sekencang-kencangnya seperti itu. Frekuensi pernapasan. Cepat lambat melakukan pernapasan dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Pasti berbeda saat kita telungkup dengan saat kita tegak seperti itu. Kita mempelajari mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kebutuhan normal oksigen per hari itu berkisar 300 cc, kecuali dalam keadaan tertentu ya. Difusi sederhana yaitu gerakan molekul-molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi atau tekanan tinggi ke konsentrasi atau tekanan rendah. Nah, ini terjadi di alveolus dan di sel jaringan tubuh. Ini adalah contoh pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus dan pertukaran oksigen dan karbon dioksida di jaringan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sukses!